Selamat pagi semuanya, kita kembali lagi di minggu ke-6. Kita akan belajar mengenai statement. Jadi ini adalah lanjutan dari kemarin, kita sudah belajar mengenai expression dan operator. Lalu berikutnya kita akan belajar mengenai statement. Untuk pertemuan ini mungkin tidak terlalu banyak ya, menurut saya slide-nya cuma sekitar 15, tapi mungkin akan coba saya jelaskan sedikit lebih dalam. Jadi silakan disimak. Silakan ditanyakan di grup apabila ada masih ada yang bingung, silakan tanyakan ke grup. Baik, untuk silabusnya kita sudah sampai di bagian sini, statement. Jadi masih ada objek, array, sama function. Tapi beberapa kemarin ketika presentasi saya melihat ada yang sudah menggunakan objek, array, bahkan ada sudah menggunakan conditional statement gitu. Nah, menurut saya oke gitu. Tapi sebenarnya gini, jadi nanti contoh-contoh yang kalian buat, kalau bisa usahakan masih menggunakan konsep yang masih kita pelajari. Oke kalau misalnya menggunakan konsep yang lebih lanjut, itu nggak apa, tapi asalkan tetap paham ya. Jadi, dan bisa menjelaskan dengan baik ke teman-temannya. Jadi, jelaskan saja yang saya punya, terus habis itu digali lebih dalam. Jadi misalnya kayak ada heksadesimal, oh gimana cara ngitungnya gitu. Oh gimana cara demonya, mungkin di slide saya tidak saya berikan 100% lengkap ya. Nah kalian bisa explore, kalau saya otak-atik kayak gini gimana. Jadi saya sangat menghargai kalian yang sudah bisa membuat presentasinya itu beda dengan yang punya saya. Istilahnya bukan beda materinya, tapi beda penyampaian, bukan beda penyampaiannya ya, beda cara mengemasnya. Jadi cara mengemasnya itu sangat berbeda dari apa yang saya kemas, tapi intinya sama. Jadi saya sangat apresiasi ke mahasiswa yang seperti itu, dan usahakan pahami, dan yang ditulis di slide itu yang dipahami, dan sebagian besar sudah melakukannya dengan baik. Baik, kita mulai masuk. Jadi pemrograman JavaScript itu memiliki building block. Building block itu apa sih Pak? Gitu. Jadi seperti bangunan punya penyusun, building block. Sama seperti kalau pernah main Lego. Jadi untuk membuat sesuatu objek, kalian punya Lego yang kecil-kecil. Jadi itulah building blocksnya. Nah, kita building block terkecil sudah kita pelajari di minggu sebelumnya terkait lexical structure, type, value, and variable, expression and operator. Jadi kita sudah pelajari itu. Itu adalah building blocknya. Kalau itu kita udah tahu paham gimana mengkombinasikannya dan apa maksud dari simbol itu, kita bisa menyusun building block yang lebih besar. Nah, di sini building blocknya itu yang sedang kita pelajari adalah statement. Statement itu tersusun dari yang sudah kalian pelajari di minggu lalu. Ada lexical structure di dalamnya, ada tiap value dan variable, expression operator. Mungkin di bukunya yang saya acu itu dijelaskan lebih lengkap ya, lebih detail. Nah, di sini saya cuma ambil yang sekiranya penting ya. Jadi saya nggak jelaskan semuanya. Kalau kalian baca buku utamanya itu udah ada juga di share di LMS. Itu sangat lengkap, makanya namanya definitive guide ya. Jadi panduan yang benar-benar definitif. Artinya ya sesuai definisi. Jadi ada definisinya lengkap. Dan buku utamanya itu sebenarnya bukan untuk pemula yang baru belajar pemrograman ya, karena kalian sudah belajar pemrograman ya, Python. Jadi harapannya menggunakan buku itu tuh ya agak susah sih sebenarnya bukunya, cuma saya harap bisa lah kalau misalnya kalian dengan bantuan ChatGPT, Google. Kecuali kalau baca buku itu saja tanpa bantuan Google itu susah. Tapi kan sekarang udah canggih, jadi kalian bisa cari di internet, cari contohnya untuk memahami suatu buku atau teks. Nah, kita ada di dalam sini statement. Nanti selanjutnya itu kita sebenarnya akan membuat building blocknya itu makin kompleks, makin kompleks gitu. Semua pemrograman JavaScript itu disusun dari ini semua gitu. Tapi mungkin ada cara penggabungannya, penyusunannya itu menjadi lebih rumit dan mungkin lebih efisien. Jadi yang lebih ke atas nanti sudah berbicara mengenai manajemen, bagaimana kalian menyusun program itu antara fungsi dengan fungsi yang lainnya, itu bagaimana komunikasinya. Bagaimana kalian ketika dapat problem seperti ini yang klien mau, yang pelanggan kalian mau, lalu mengubahnya ke dalam bahasa pemrograman JavaScript yang efisien. Nanti berikutnya kita akan belajar tentang function, tapi kelas enggak ya? Kelas ada di PBO, dan kelasnya nanti pasti pakai PHP. Jadi mungkin harapannya materinya bisa align, jadi mungkin setahun lagi pakai
JavaScript karena apa ya? Nah, kita masih transisi ya, jadi pengajarnya masih transisi karena umumnya orang menggunakan PHP dan baru-baru inilah JavaScript apa memiliki peran, bukan peran ya, dia populer di kalangan para programmer yang berkecimpung di dunia web developer, yang pengembangan web lah seperti itu. Nanti kita akan belajar tentang modul dan JavaScript Standard Library. Jadi ini yang seperti library modul tuh yang bikinannya orang yang kita pakai. Nanti kita nggak perlu ngetik dari awal semuanya, jadi tinggal pakai. Yang penting kita tahu input outputnya, lalu kita pakai, lalu kita tahu kapan case-case-nya digunakan. Jadi nanti nggak perlu bikin lagi dari nol. Tapi kalau suka nggak apa-apa gitu, jadi nggak ada masalah. Nah, kita ada di bagian statement sini. Jadi semakin ke atas semakin abstrak gitu. Semakin apa ya maksudnya gitu. Jadi untuk bisa memahami itu harus tahu komponennya. Terus kalau ditanya kenapa sih Pak kita perlu paham seperti ini, menurut saya penting ya. Jadi SI mungkin ya kita nggak perlu coding sedalam anak IF, tapi setidaknya kita paham gitu. Jadi misalnya mau membangun sesuatu tuh, oh saya bisa membangunnya, cuma mungkin saya serahkan itu ke anak IF atau programmer lainnya. Dan kalian bisa mengestimasi juga, uh, misalnya dari proses bisnisnya, SOP-nya, kemudian diubah ke dalam diagram UML, ada namanya nanti diagram UML, bagaimana interaksi antara user dengan programnya atau setiap komponen-komponen user itu berinteraksi seperti apa. Yang dinyatakan dalam bentuk kelas nanti diubah ke dalam bentuk apa? Kelas yang ada di JavaScript, kemudian baru dijalankan programnya. Sebenarnya sudah ada metodologinya ya, bagaimana membuat software itu. Kalau nanti kalian akan belajar di rekayasa perangkat lunak. Jadi sebenarnya SI itu lengkap banget. Kalian belajar dari hulu ke hilir. Kalian nggak cuma dari hulu saja, nggak cuma hilir saja. Jadi kalian kalau hulu saja mungkin ya seperti F, hilir saja mungkin ya seperti bisdik lah gitu. Jadi kalian di tengah-tengah SI. Bisdik itu di hilir saja, bisnis digital. Oke, berikutnya. Nah, di sini kita sudah maaf, di sini saya tambahkan ini materi yang berikutnya tentang object and array itu sebenarnya masuk di bagian ini. Nah, kenapa saya pisah, Pak? Kenapa saya pisah gitu? Kenapa saya pisah? Nggak saya gabungkan waktu menjelaskan type, value, and variable karena konsep ini menurut saya lebih rumit ya daripada konsep yang lainnya. Jadi akhirnya saya taruh setelah statement. Nggak saya gabungkan ketika objek apa, array apa, karena mungkin paham ini dulu baru nanti ke. Tapi mungkin di bukunya, kalau di bukunya saya lupa ya, di bukunya mungkin dijelaskan lebih dulu mungkin. Tapi dia waktu pas menjelaskan lalu dia bilang kita skip, kita akan lanjutkan di bab setelah ini gitu. Jadi itu yang mungkin yang saya coba ambil juga. Nah, statement itu apa? Nah, statement itu bisa disingkat sebagai bagaimana kita memberikan perintah kepada komputer, seperti penyataan. Statement itu seperti kalimat ya, kayak kita ngomong. Beda kalau expression tuh phrase. Phrase itu ungkapan aja. Contohnya kayak makan pagi. Kalau kita pisah-pisah kan makan sama pagi. Masa paginya dimakan? Kan nggak, makan pagi itu sama dengan sarapan. Makan malam kan malamnya tidak dimakan. Kalau berdiri sendiri itu maknanya berbeda. Ketika digabungin sama seperti expression, ketika digabungin misalnya 2 tambah 3. Kalau 2 sama 3 berdiri sendiri-sendiri nggak ada. Ya maknanya angka 1, tapi kalau dijumlahkan jadi angka baru 5. Sama seperti makan malam, ketika sendiri-sendiri ya makan, kegiatan makan, malam itu suatu waktu ya setelah matahari terbenam, tapi ketika digabungkan makan malam jadi kegiatan makan yang terjadi di malam hari, bukan makan sama malam itu kita memakan malam itu enggak gitu. Sama seperti itu phrase. Tapi kalau statement itu lengkap, saya makan malam dengan ini gitu. Nah, jadi ada konteksnya, ada sesuatu yang bisa diceritakan. Nah, itu yang kita butuhkan untuk berkomunikasi dengan komputer, memberikan perintah, how to give a command to computer, to statement. Sama seperti kalau kita contohnya di dalam JavaScript ada console.log, terus ada yang di print. Jadi kita memberikan perintah, tolong cetak ini, cara ngomongnya gimana, pakai console.log. Nah, kalau kalian tahu setiap asosiasi itu hubungannya dari setiap aksi yang kalian mau gimana ngomong ke komputer, ya sudah, itulah pemrograman menurut saya. Jadi kalian bisa memogram apapun yang kalian mau. Jadi kalian bisa bahasakan apa yang kalian inginkan ke dalam bahasa komputer. Nah, sekarang udah canggih, ada ChatGPT, tinggal bagaimana saya membuat code dengan seperti ini spesifikasinya, ChatGPT bisa bikinin. Dulu nggak bisa ya. Dulu tuh rumit banget. Sekarang udah dibantu.
Nah, di sini contohnya Arisa bertanya, "Could you please make me sunny side up egg telur ceplok?" gitu. Arisa ngomongnya tuh ke Yasuke. Oh, simple. Yasuke langsung bilang sure gitu. Jadi statement yang diberikan Arisa apa? Dia menanyakan ke Yasuke, bisa nggak kamu buatin aku telur ceplok? Oh, bisa gitu. Tapi kalau kita ngomong ke komputer gini, could you please, kita ngomong ya, bukan diketik di keyboard, itu kita ngomong di depan laptop kita, terus could you please make me a sunny side up egg, itu nggak akan bisa, nggak akan ada respon. Cara untuk bisa komunikasi, kita ketik, kita masukkan perintah. Masukin perintah pun nggak bisa kita ngetik could you please make me a sunny side up egg. Kita ngetik di mana? Misalnya ngetik di notepad, ya nggak terjadi apa-apa, cuma ada tulisan aja di situ, direkam apa yang kita tulis. Jadi itu perbedaannya kita ngomong dengan orang dengan komputer. Tapi sekarang udah canggih, kalau kita masukin ChatGPT, ChatGPT bisa bikin resepnya, ChatGPT mungkin bisa bikin step by stepnya, ChatGPT mungkin bisa memberikan saran, mungkin mungkin setelah kita bertanya gitu, silakan minta ke teman kalian gitu. Jadi perubahan IT cepet banget ya. Jadi mungkin materi ini 2 tahun lagi, 5 tahun lagi saya harus ubah lagi, menyesuaikan. Tapi enggak ya, setiap semester saya akan review materi ini. Cuma fondasinya tetap ya. Jadi AI, ChatGPT itu sama seperti dulu ketika orang itu masih pakai kuas ya untuk menggambar, pakai pensil, pakai alat tulis lah, pakai apapun yang masih fisik gitu. Nah, kemudian muncul ada fotografi, ada kamera. Wah, itu zaman itu, wah gimana nasib seorang seniman. Tapi kan sampai sekarang orang tetap belajar kan bagaimana cara menggambar. Sama seperti nanti programming, meskipun ada AI, ada ChatGPT untuk membuat program, orang itu akan tetap belajar bagaimana cara membuat program. Nggak akan ketika ada ChatGPT, oh aku nggak akan belajar buat program. Sama seperti orang menggambar, sekalipun ada fotografi, jadi kita nggak perlu gambar alat, tinggal cekrek foto selesai. Tapi ternyata fotografi pun setelah kita gambar, kita harus ada finishing, retouching gitu. Jadi disentuh lagi, dikasih sentuhan kayak tambah apa lebih tegas. Itu kan ada trik menggambarnya. Sama seperti itu, nanti kita pakai GPT, oh keluar nih apa hasilnya, nggak langsung kita gunakan, kita lihat oh benar nggak, oh salah ini, terus kita perbaiki lagi pertanyaan, sama kayak kita menggunakan fotografi. Nah akhirnya ChatGPT hanya sekedar tools. Kalau bisa dibilang, Pak nanti ChatGPT menggantikan manusia, ya bisa maybe, cuma nanti masih lama kayak menurut saya. Karena saya kemarin menemukan suatu artikel itu, pertanyaan terkait apakah kita bisa mengembangkan itu, kita bertanya masih belum tepat pertanyaannya, masih jauh dari goalnya kita pengen bikin komputer yang bisa berpikir manusia seperti manusia. Nah, formulasi bagaimana membuat komputer seperti manusia itu formulasinya masih jauh gitu, formulasinya. Karena apa ya, menurut saya mungkin teorinya masih belum siap saja gitu, dan ya mungkin sudah ada datanya tapi teorinya belum siap. Saya masih banyak menemukan ya kesalahan di dalam ChatGPT, cuma it works, dia bekerja seperti yang kita inginkan. Oke, itu intermezzonya. Nah ini contohnya Yasuke buatin telur ceplok gitu, ada gambarnya. Nah tapi ketika Arisa ngomong ke komputer, dia ngomongnya sebelah kanan gitu. Jadi dia kasih tanda petik, use strict, titik koma, constant, prompt, require, prompt synchronous, buka kurung, tutup kurung, titik koma gitu. Itu yang diomong. Dia nggak bisa ngomong apa yang sebelah kanan. Arisa minta untuk buatin kita masukin tahun, kemudian enter the end day of the year. Jadi misalnya hari apa untuk tahun itu, jadi misalnya hari ke N itu hari apa, hari ke 70 itu hari apa di tahun itu, seperti itu. Nah, kalau tanya ke orang kan susah kan, dia harus menghafalkan semua tahun itu. Nah, komputer mempunyai data itu, jadi komputer punya rumusnya untuk menghitung hari, bagaimana hari ke N itu dihitung. Nah, cara ngomongnya itu, jadi kita define prompt ini untuk buat seperti input di Python. Jadi ini nggak ada bawaannya, jadi kalian harus install apa prompt synchronous ini. Ini dia tanya, jadi masukkan variabel prompt, kemudian prompt itu dimasukkan inputnya, ini pertanyaan ke user, nanti keluarannya itu string kan, masih string, nanti harus diubah ke number supaya bisa jadi tahun. Maka kalau ini ngisinya sembarangan ya apa ya error programnya. Jadi ini asumsinya yang kita isikan itu sesuai dengan yang ditanyakan. Kalau nggak sesuai gimana ya, kita harus bikin
try except kayak di Python itu. Jadi programnya sebenarnya cuma determine the date gitu. Jadi menentukan hari dari diberikan hari ke n ini hari apa itu. Tentukan harinya diberikan hari ke n. Nah, kalau nggak sesuai inputannya ya programnya tidak berjalan seperti yang kita mau. Nah, habis itu enter the end day of the year. Jadi hari ke-8. Saya ingin tahu hari ke-80 itu hari apa. Jadi saya masukkan angka 80-nya dan dia keluar ternyata hari Selasa Maret tanggal 21 tahun 2023. Nah, ini kalau ditanya ke orang ya orang harus ngitung satu-satu. Yes, mungkin ada rumusnya ya. Tahun ini tahun kabisat enggak? Terus kita tahu kalau Januari 31, Maret 31, nah itu bisa dihitung. Cuma komputer lebih cepat kalau misalnya saya masukkan seratusan macam input, nah manusia masih lama. Nah, disitulah kehebatan komputer itu, dia bisa melakukan hal yang repetitif lebih cepat dari manusia. Mereka melakukan hal yang berpikir itu lebih lama. Tapi sekarang ChatGPT itu bisa menjawab, jadi perubahannya sangat cepat ya zaman sekarang. Balik lagi kita ke slide. Jadi di sini kita punya 6 statement untuk melakukan. Kalau kita ngomong ke orang, kita ngomongnya given year, determine the date of the end day of the year gitu. Ini kalau ngomong ke orang, gitu. Orang paham. Tapi ketika ngomong ke komputer kita butuh 6 statement ini. Jadi statement pertama use trick, statement ini saya pisahkan berdasarkan titik koma. Jadi satu statement tuh dari awal sampai titik koma. Terus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 6 ya? Saya lupa. Ada yang saya nggak hitung satu. Sebenarnya mungkin 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ini 7 harusnya. Mungkin sebentar ya. Benar ya 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7 ini saya salah tulis. Saya perbaiki supaya nggak lupa. 7. Jadi setiap ini tuh punya ya. Ya ini sebenarnya ini lebih ke ekspresi ya, use trick ini. Tapi nggak apa-apa lah, kita tuliskan karena nanti kita akan tahu definisinya seperti apa. Oke, 7 statement. Jadi dalam JavaScript, statement itu seperti yang tadi saya bilang kan, seperti kalimat dalam bahasa Inggris atau perintah untuk kita berbicara ke komputer what it needs to do, apa yang harus komputer lakukan. Nah, di sini nanti akan kita belajar tentang statement. Di sini ada expression statement, declarative statement, control structure itu misalnya kayak if else, looping itu sebenarnya juga termasuk statement yang memiliki pola khusus, jadi perulangan dan percabangan. Lalu ada miscellaneous statement, statement yang tidak masuk dalam kategori ini atau statement tambahan seperti itu, miscellaneous. Saya kurang tahu bahasa Indonesianya apa ya. Ini saya ngambil istilahnya dari buku utamanya, Definitive Guide. Saya lupa judul buku pertamanya itu, The Definitive Guide of JavaScript. Ya, yang mengarang itu Flanagan. Kita bukunya udah di-share kayaknya di LMS tuh. Oke, kita balik lagi. Nah, contohnya expression statement apa? Di sini ada contohnya. Nanti akan saya jelaskan seperti apa. Jadi dia statement yang tersusun dari ekspresi. Kita sudah belajar expression kemarin. Lalu ada juga declarative statement yang bentuk deklaratif. Jadi mendeklarasikan suatu variabel. Control structure kita punya 3. Sebenarnya ada banyak, cuma kita batas ini aja dulu. Loop sama jumps. Ya mungkin 3 ya yang umum. Sebenarnya ada lagi control structure yang lebih rumit gitu. Conditional, jadi ini bentuk yang conditional if, terus test functionnya benar atau salah, kemudian baru statement. Ingat ada kurung kurawal. Dia bisa ditulis dalam satu baris gini ya. Atau looping, initialize, test. Ini beda banget ya sama Python. Kalau Python kita pakai in range. Kalau dalam JavaScript itu mirip dengan C++. Jadi ada variabel inisialisasinya, initialize, test, and increment. Kemudian setelah itu baru masuk body of loopnya, tubuh dari looping itu statement. Jadi sama seperti conditional punya body of conditionalnya yang di sini statement. Kemudian ada jump, jadi misalnya kita mau berhenti di tengah looping atau dari conditional kita mau lompat, break, continue, sama return. Itu jump.
Nah, di sini saya tuliskan perbedaannya expression statement. Jadi kalau expression tuh, kalau masih ingat kalian minggu lalu, jadi expression tuh sesuatu yang dievaluasi untuk menghasilkan nilai. Contohnya kayak math.cos 3,14. Ini dievaluasi, hasilnya apa? Adalah cosine dari 3,14. Jadi trigonometri ya, masih ingat di pelajaran kalkulus gitu. Ini buat apa sih Pak cosine itu? Nanti kalau misalnya mau menggambar fungsi-fungsi berbentuk gelombang suara apa itu menggunakan cosine. Aduh, agak ngantuk saya, maaf. Nah, kemudian ada statement itu kalau dia dieksekusi, jadi dieksekusi sama dievaluasi beda ya. Jadi kalau misalnya per baris itu dia mengevaluasi, atau misalnya per bagian. Tapi kalau dieksekusi itu satu program, ya. Atau mungkinnya satu statement ini. Kalau evaluate itu kadang satu bagiannya, kayak tadi di sini math cost ini adalah evaluate, baru kemudian di yang let ini juga dievaluate. Oh, ini berarti saya mendefinisikan suatu variabel. Tapi kalau execute itu dijalankan semua, execute dan to make something happen. Ada sesuatu yang terjadi. Jadi kalau yang pertama dijalankan, ini saya pakai konsol di browser. Kalau misalnya dijalankan, dia menghasilkan langsung. Ada hasilnya min 0,99. Hasil dari cos 3,45. Oh, 3,14. Tapi kalau statement kadang bisa ada saat dia bisa pengen kita hasilkan sesuatu, tapi ada yang kita hanya ingin nilai yang sudah dievaluasi itu dimasukkan ke variabel. Jadi something happen. Di balik layar tuh suatu terjadi. Sama seperti console.log ya, kalau log itu kalau kita jalankan hasilnya ya undefined. Produce-nya itu produce value-nya apa? Undefined. Tapi sesuatu tuh terjadi di dalam console log apa? Melakukan perintah pencetakan terhadap input dari console.log-nya. Jadi perlu dimengerti tuh ya expression sama statement. Ini disebut expression statement karena sebenarnya statement itu tersusun dari ekspresi-ekspresi. Deklaratif lebih khusus lagi, jadi a specific statement that used to define new value. Jadi statement yang khusus digunakan untuk mendefinisikan nilai baru. Jadi ketika kalian buat variabel, kalian pengen kasih nilai awalan variabelnya atau mungkin nilai default. Jadi nggak kosongan apa undefined gitu. Kayaknya undefined nih, coba. Sepertinya undefined. Saya agak mana tadi? Sedikit lupa. Sepertinya undefined. Saya besarin lagi. Ya, saya lihat di bagian sini ya. Saya masuk note. Nah, misalnya kalau konstan harus ada itunya. Kalau let a itu boleh nggak di define nilai awalnya. Tapi kalau konstan itu selalu dia minta nilai awalannya berapa, misalnya 0 gitu. Oke, maaf agak sedikit untuk ini jam 10, tapi nggak apa, saya akan tetap buat ya. Oke, balik lagi ke slide-nya. Jadi declarative statement itu untuk mendefinisikan nilai baru. Jadi kalian pengen bikin variabel gitu. Nah, kita bikin variabel dan mungkin dia bukan variabel tapi dia konstanta yang selama satu program itu dia tidak ada perubahan. Yang kita bisa gunakan namanya declarative statement. Sebenarnya ini mungkin kayak nggak penting sih Pak kita tahu istilah-istilah ini. Jadi sebenarnya kenapa sih kita belajar istilah ini? Harapan saya ketika kalian lihat di dokumentasi JavaScript tuh nggak bingung dengan istilah-istilah yang teknis, declarative statement lah, expression, karena itu sering dituliskan oleh pengembang itu di dokumentasi. Jadi ya mungkin ada yang mungkin pakai bahasa yang lain ya, tapi harapannya bisa digunakan untuk kalian mengerti dokumentasi JavaScript. Sama juga declarative statement nggak cuma digunakan untuk variable tapi untuk mendefinisikan function. Contohnya di sini ya, luas. Di luas itu P dikali R kali R. Jadi kita definisikan suatu nama function. Nah, ini statement. Tapi ini adalah statement. Oh, ini declarative statement untuk mendeklarasikan fungsi. Jadi kita akan punya setiap data type objek itu bagaimana declarative statementnya. Dan yang kanan adalah untuk mendefinisikan lingkaran. Jadi yang kanan itu lebih ke arah PBO ya. Jadi pertama ketika mendefinisikan lingkaran itu kita butuh jari-jarinya berapa.
Nah, di dalam lingkaran itu sudah dilengkapi juga bagaimana menghitung luasnya. Jadi misalnya kita nulis circle 0,1, dia otomatis ada fungsi yang di dalamnya, kalian nggak perlu bikin fungsinya di luar kelas itu. Jadi sebenarnya kelas itu suatu cetak biru ya. Kalian bisa buat lingkaran berbagai macam radius, tapi kalian cukup sekali aja define declarative statement circle ini. Tapi nanti misalnya kalian ingin bikin circle dengan jari-jari berbeda, kalian nggak perlu nulis ini berkali-kali gitu. Jadi sama seperti cetak biru ya, kalian ketika buat mobil, kalian nggak perlu bikin cetak birunya tuh berkali-kali. Ya sudah, satu cetak biru untuk bikin mobil 100, 5.000, 1 juta. Sama seperti ini, mau membuat circle, kalian nggak butuh nulis lagi kelas ini berkali-kali. Oh maaf, ini nggak perlu nulis berkali-kali. Demikian untuk menghitung kelilingnya 2 kali pi kali r. Ini declarative statement ya. Kita nggak belajar ke sini, yang sebelah kanan ini nanti dibahas di PBO, tapi menggunakan PHP. Nah, yang penggunaan statement berikutnya adalah di control structure. Ada dua control structure di sini, adalah yang single straight line sama yang ada control flow-nya. Control structure-nya ada yang control structure sederhana, jadi runtutan dari atas sampai bawah, statement 1, statement 2, statement 3, statement 4. Ada yang statement 1 boolean pisah lagi, terus ternyata ada loop lagi, di sini ada boolean dites, oh true, muter lagi gitu. Jadi looping lagi. Terus kalau benar sini cuma kumpul ke statement 4. Jadi with a conditional and a loop gitu. Jadi conditional ada banyak dan juga ada looping. Ini contoh programnya, mungkin agak terlalu kecil ya, tapi nggak apa-apa. Kalian bisa buka slide-nya, bisa kalian. Ini adalah contoh program menghitung rata-rata waktu check-in. Jadi misalnya kalian pengen tahu rata-rata pengunjung itu check-in pada jam berapa, misalnya dalam hotel itu. Jadi akhirnya kalian bisa gunakan untuk mengatur penempatan karyawan. Jadi karyawan, kalau misalnya rata-rata check-innya itu jam 8 pagi ya, maka kalian harus naruh staffnya itu paling banyak di jam 8 pagi. Tapi kalau rata-ratanya malam ya malam berarti. Karena rata-rata itu menggambarkan kecenderungan orang melakukan check-in itu jam berapa gitu. Nah, itu agak susah kan, karena kita menghitung waktu itu gimana rata-rata jam sama rata-rata menit. Itu harus dipisahkan dulu. Nah, di sini caranya gimana? Kita menggunakan prompt synchronous ini untuk mendapatkan input dari user. Kita masukkan 3 waktu. Nah, mungkin ini bisa diperluas. Misalnya Pak, kalau waktunya ada 100 gimana? Ya udah otomatis pakai data, input data, misalnya pakai JSON data inputnya atau CSV, kemudian dibaca, kemudian dihitung otomatis. Di sini masih untuk diperagakan satu-satu. Dan programnya lihat ya, dia dari atas ke bawah, jadi nggak ada percabangan, dihitung satu-satu. Ya mungkin kalau ditambahkan loop itu sudah bukan strike line lagi, jadi ada loopingnya. Jadi pertama masukkan input user, kemudian ini ada kayaknya ada bantuan ini kayak. Nah, ini masukkan input user, kemudian saya bikin variabel time parts, hour sama minutes, total time-nya berapa, karena untuk menghitung rata-rata jumlahin semua dibagi banyak datanya. Jadi ketika saya masukkan waktunya, jadi masukkan waktunya misalnya 06.2.03 gitu. Kita split kita parse itu kita ubah, kalau inputnya string kita ubah ke parse numbernya itu apa, integer kah. Nah, kita butuhnya integer ya, karena kan nggak mungkin masukin jam itu kan selalu misalnya jam 6:03 6:03, nggak mungkin kita masukin 6,5.2 35,7 gitu. Jadi ya sebenarnya bisa pakai gitu, cuma kan itu nggak lumrah format kayak gitu. Ini dihitung semua, jadi diulang sama yang ketiga ini. Kemudian dihitung average-nya, total time dibagi 3. Nah, baru habis itu di convert. Jadi nyatakan semuanya ke dalam menit, ya dalam satuan menit, baru kemudian nanti setelah itu nyatakan lagi ke bagian satuan jam sama menit. Ya ini agak sedikit rumit, sebenarnya enggak ya. Matplotlib kita hitung bilangan bulat terdekat pembagian ini. Kemudian matround kita sisanya itu berapa. Jadi average time dibagi 60, sisanya berapa. Kalau ini hasil bagi pembaginya berapa? Hasil bagi bulat yang mendekati pembagian ini. Kemudian kita tambahkan, kita kasih padding 0 gini. Average hour slice -2. Jadi kalau misalnya terlalu banyak ya saya ambilnya cuma 2 digit aja. Misalnya bisa jadi kan average hour
kita punya 0 terus ini 13 itu, maka saya potong, saya ambil yang 2 digit terakhir. Kemudian titik 2 di sini dan sama juga 0 average minute slice minus 2. Nah, kita dapat average time-nya. Nah, berikutnya, ini masih judul tadi. Ini kalau dijalankan ya, jadi node average check-in.js. Terus habis itu udah ada pertanyaan, masukin jamnya 11849, 730 semua. Ini keluar rata-ratanya 755. Nah, kemudian control flow with conditional and a loop. Jadi yang di atas tadi itu bisa kita ubah ke dalam bentuk looping. Jadi ini apa ya, flowchart di sini itu tidak menggambarkan program di sini ya. Ini hanya ilustrasi saja yang saya telah gunakan di slide sebelumnya. Jadi ini bukan flowchart, ini menggambarkan ini bukan. Kalian kalau mau bikin flowchart ini juga bisa, cuma flowchartnya bukan seperti ini gitu. Jadi ada banyak statement di sini. Nah, kita lihat, jadi kita looping dari perintah tadi. Kalau kita kan tulis satu-satu ya, setiap check-in waktunya 1, 2, 3. Nah, di sini kita jadikan satu. Jadi lebih ringkas. Looping sekali. Terus habis itu kita bisa bertanya lagi, bisa nggak kita buat lebih ringkas lagi gitu. Nah, di situ saya mencoba bertanya ke Sagisi AI. Sebenarnya ini hanya nama yang saya buat-buat saja. Saya sebenarnya tanya ke ChatGPT gitu. Jadi saya sudah bikin, terus bisa nggak bikin yang lebih ringkas lagi? Karena mungkin pengetahuan saya terbatas ya. Nah, mungkin ChatGPT punya pengetahuan yang lain, tapi meskipun kadang ya hasilnya salah. Jadi setidaknya kita perlu pemahaman, tapi kan kita nggak mungkin ingat semua satu buku itu. Kecuali saya riset saya JavaScript seumur hidup gitu ya, mungkin saya bisa. Cuma kan saya harus belajar yang lain. Jadi saya coba tanya ke namanya Sagisi AI ya, sebenarnya itu ChatGPT saya namakan biar namanya sama Yasuke, Arisa, atau Sagisi AI gitu. Nah, ini jawabannya. Nah, ini pendek banget ya. Nah, di sini ada sama, masih use strict. Console prompt-nya juga sama. Perintahnya juga sama. Kalau kalian bandingkan dengan ini tetap sama, cuma mohon maaf, masih ada batuk. Nah, di sini spasinya hilang. Lalu ada total time sama ya, let total time, tapi di sini total time harusnya saya taruh di sini sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kemudian, nah ini yang seru lagi, ini sebenarnya 2 baris ya. Kalau kita punya itu 5 baris, ini 3 baris. Jadi let I equal 0, I less than 3, and ini masih ingat ya post increment ya. Jadi kita jumlahkan. Setelah ini dieksekusi, maka kita jumlahkan, maka nanti i-nya ini nambah gitu. Nah, ini sebenarnya ada operator titik koma ya. Nah, itu mungkin nggak dijelaskan, ada kurung terus titik koma gitu. Ini bisa dilihat sebagai satu baris statement gitu. Cuma saya nggak terlalu detailkan ke situ. Yang penting kalian udah paham, polanya kalau untuk looping ada inisialisasi, syarat hentinya. Bukan syarat yang masih dia bisa dijalankan, kemudian dia ada penambahan i-nya berapa. Saya bisa di sini bikin i sama dengan i plus 4 gitu. Jadi nambahnya nanti 4 tuh boleh. Nah, kemudian saya tanyakan check-innya jam berapa, itu ternyata ada suatu mekanisme kita bisa langsung prompt, kemudian langsung tanpa membuat variabel baru langsung kita split aja. Nah, setelah kita split, terus setiap masing-masing itu kita lakukan pemetaan. Jadi setiap komponen array-nya itu kita lakukan konversi dari string ke number gitu. Jadi map ini akan mengoperasikan fungsi di sini ke dalam setiap elemen yang sudah dipisah oleh split ini. Nah, karena hasilnya 2, kita bisa pakai yang unpacking ya. Yang destructuring masih ingat ya yang pertemuan sebelumnya, destructuring assignment itu di sini. Kemudian semua ini dideklarasikan dengan let. Jadi akhirnya kita dapat hour sama minute. Habis itu langsung diubah ke dalam menit. Nah, ini keren banget sih, ChatGPT bisa menemukan ini jadi lebih singkat. Ya sebenarnya mungkin ada yang lebih singkat, tapi ini menurut saya luar biasa. Habis itu tinggal dihitung, ini masih sama ya rumusnya. Saya nggak tahu di sini kok ada titik-titik ini. Oh, ini kayaknya titik 2 nih, maaf. Ini titik-titik, ini titik 2. Jadi ini adalah objek ya. Jadi ini objeknya. Terus ini adalah value-nya. Property name, property value itu. Jadi seperti objek itu mirip seperti dictionary di Python, cuma itu beda sebenarnya konsepnya. Tapi di sini objek itu selalu punya key dan value. Lalu ini ada string
template literal ya, jadi langsung melakukan cetak di sini. Terus ada padding untuk menambahkan angka 0 dan start 2, misalnya kayak jam 6 berarti saya harus kasih 0 kan di depannya, itu namanya pad start. Keren banget, jadi nggak perlu banyak variabel, pendefinisian variabel. Itu dicetak string ini. Jadi pertama kita nyusun buat stringnya, di dalam itu langsung melakukan perhitungan ya, luar biasa. Ini sudah saya tambahkan untuk pemetaan, nanti dibahas di map, ini akan dibahas di function. Nah, kemudian control structure berikutnya adalah ya saya sudah jelasin enggak? Ya tadi ada, ya ini saya pisah-pisah. Ini pertama yang straight line, ini yang control flow dengan conditional and loop. Nah, kemudian saya lebih rinci tentang conditional. Conditional ya, masih ingat ya, ada yang if saja, jadi if kondisi, ada yang if lalu else if. Perlu diingat di Python itu pakai else if, di sini menggunakan else if gitu. Jadi sintaknya ya mirip-mirip, cuma beda ya, nggak sama persis. Kemudian ada tambahan di conditional di Python atau di JavaScript itu switch case. Ini seperti di C++ ya. Jadi ada switch case. Di Python nggak ada switch case. Jadi kita sudah pakai if else bertumpuk-tumpuk ya. Nah, yang sebelah kanan adalah flowchartnya. Jadi kalau if true jalankan ini, lanjutin, atau kalau true false jalankan ini terus gabung di sini. Jadi nggak true terus jalankan statement lagi, nggak. Jadi ini masing-masing punya, ini yang blok dari, kalau ini cuma ada if saja berarti yang ini nggak ada, yang biru ini nggak ada. Tapi kalau yang if else if itu sebenarnya ada lagi tes lagi ya. Jadi if boolean true, kalau true maka jalankan ini. Tapi kalau false dicek lagi apakah itu true, baru udah dijalankan. Jadi ini yang lebih kompleks. Yang ini yang secara umum ya ilustrasinya. Kemudian ada switch case. Switch case itu bisa sebenarnya dibuat if else gini. Jika benar ini, kalau mau saya salah lanjut. Jadi switch case itu cara program JavaScript menjalankan switch case itu gimana? Dia dari atas ekspresi ini dievaluasi, kemudian dia tes turun ya dari satu. Jadi nggak case ini langsung lompat ke value 2, enggak. Jadi dia tes satu-satu, kalau value 1 terpenuhi ya sudah jalankan ini. Makanya di sini kita perlu break. Kalau nggak gitu, ketika udah dijalankan sini dia malah uji lagi, padahal kan pinginnya kita masuk satu channel, bukan channel ya, masuk satu alur ini langsung keluar menuju alur berikutnya. Tapi kalau nggak ada break di sini, dia akan setelah tes dari case value 1, kalau value 2 ternyata benar di value 1 misalnya syaratnya sama, maka ya tetap dijalankan sampai di bagian terakhir ada default. Kita nggak ada ekspresi apapun yang kita tes ya. Nah, ini untuk yang looping tadi, conditional looping seperti ini. Jadi setelah true balik lagi muter gitu, terus looping. Atau kadang ada yang ini yang do while, jadi jalankan dulu statementnya, kemudian while-nya yang di sini, pengujian if else-nya. Lalu kalau looping yang for loop, jadi sebenarnya dia dituliskan dalam bentuk ini bisa conditional, pertama hijau ini adalah initialize ya, yang hijau ini ya, kemudian dites true or false. Kemudian setelah tes ini selesai, jalankan statementnya, lalu tambahkan incrementnya, terus muter lagi, balik lagi gitu. Initialize kita nggak perlu initialize lagi, langsung tes lagi, terus itu muter di sini. Atau menggunakan yang seperti di Python ya, let element underscore name of array. Ini sama seperti in range itu. In dalam suatu variabel iterator namanya. Artinya iterator itu apa? Kita punya kumpulan angka atau variabel yang kita kumpulkan dalam satu data yang lebih besar, contohnya array. Nah, kita bisa lakukan iterasi satu-satu itu. Itu namanya iterator, yang pemberi iterasi ya, bukan terasi tapi iterasi perulangan. Dia memberikan, jadi misalnya program minta, saya minta elemen 1, oke dia kasih, elemen 2 dia kasih, terus urut gitu. Elemen 3, atau mungkin programnya minta, saya kasihkan saya elemen 1, elemen 3, elemen 5, jadi yang tiap ganjil itu bisa. Di sini ada banyak macam loop ya, yang do while, terus ada for let underscore name of ini array. Jadi kalian bisa kalau mau gunakannya. Atau ketika menggunakan objek pakai let property name in object. Lalu ada jam, ini sudah kita bahas. Ada interval sama statement. Saya lupa kenapa titik 2 ya. Saya lupa interval. Oke, ini kayaknya lebih tertarik di dalam objek ya. Jadi dalam objek kita juga bisa mendeklarasikan statement. Jadi data type yang memiliki di dalamnya ada statement.
Nah, tapi kalau bikin program kayak gitu menurut saya nggak bagus, kecuali ada masuk ke kompetisi yang menyingkat program itu boleh. Break, continue sudah saya jelaskan, mirip seperti di Python. Break berarti looping, continue lanjutin looping tanpa menjalankan perintah di bawahnya. Kemudian ada jump, jump seperti try and except di Python ya. Jadi try, jalankan ini, kita coba dulu ini, try. Kalau ini tuh gagal, misalnya ada error gitu, maka kita tes catch di sini, ditangkap exceptionnya. Kalau exceptionnya sesuai dengan di sini, maka dijalankan statement 1. Tapi kalau enggak ya sudah, finally statement 2. Atau kalau misalnya try ini benar, dia langsung lompat ke finally. Ya benar, kalau dia benar, dia akan langsung lompat ke finally. Jadi ini flowchartnya ya yang saya gambar. Nah, ini terakhir slide-nya. Jadi JavaScript itu bahasa pemrograman yang cukup lama. Ada paper, ada artikel bagus namanya The First 20 Years in JavaScript, saya lupa. Yang ngarang itu pembuat JavaScript-nya Brian H. Ya. Nah, JavaScript saya ngeja namanya agak salah-salah. Brendan H gitu. Jadi ada karya dia itu 40 years ya, 40 years of JavaScript, bukan 20 years. Jadi udah 40 hari gitu. Oh, 40 tahun, maaf. Sudah. The first maaf, salah kayak, bukan 40. The first 20 year ini karya, salah lagi saya, maaf. The first 20 year ini yang ada yang ngarang ada Brandon H ini yang ngarang, yang menciptakan, bukan ngarang ya. Yang bukan menciptakan juga ya, yang menyusun pemrograman JavaScript. Ini bagus banget, kalau mau tinggal di download aja. Nah, PDF itu kalian bisa baca sejarah JavaScript dari awal, fitur-fiturnya gimana muncul setiap serinya. Nah, itu ya, tapi perkembangan itu dari JavaScript itu yang membuat JavaScript itu banyak sekali flaw itu kesalahan. Nah, kemudian hadir namanya orang Douglas Crockford ini, dia seperti evangelist ya. Evangelist itu pendakwah gitu lah. Pendakwah bahwa JavaScript ini harus gini gitu. Jadi banyak namanya programming evangelist gitu. Karena di sini saya jelaskan, karena there are many flaws in JavaScript design during its development, selama perkembangannya ada banyak flaw, maka diciptakanlah yang dinamakan dengan ungkapan use strict. Jadi kita kalau taruh ini di atas coding JavaScript kita, maka penulisan coding JavaScript itu nggak boleh sembarangan. Nanti akan saya demokan. Jadi di sini variabel 10, kemudian saya hapus variabelnya, kemudian saya print variabelnya. Jadi saya demokan di VS Code. Oh, ini saya sudah ngetik tadi ya. Nah, misalnya yang pertama kita nggak gunakan use strict ya. Jadi ini yang pertama. Dan ini masih oke seperti ini. Jadi kalau misalnya saya simpan, apa yang kita lakukan, define deklarasi X dengan nilai awal 10, kemudian di delete X, kemudian di print X nya. Jadi kalau kita jalankan, ini exit ya, dot exit, kalau kita jalankan note use strict ya. Nah, kalau jalankan dia 10, nggak ada masalah, console log nggak ada yang di print karena dia jadinya hilang, undefined. Tetapi kalau kita masukkan use strict, itu nggak boleh hal seperti ini. Saya masih belum menemukan alasan kenapa yang kok nggak boleh. Mungkin nanti ketika di kelas nanti akan saya jawab gitu. Nah, kalau kita menggunakan use strict, jadi kita nggak bisa mendelete variabel ini yang dideklarasikan. Jadi sudah, dia ada di situ, ya mungkin bisa kita tindih aja gitu. Jadi kalau ini dijalankan atau kita hover aja, mouse kita geser ke situ, delete cannot be called on an identifier in strict mode. Jadi namanya strict mode, kita nggak bisa delete identifier, sini nggak bisa. Yang kita bisa delete adalah namanya nanti property name kalau kita menggunakan objek nanti. Ini yang di bawah, nggak akan saya jelaskan sekarang. Jadi cara mensiasatinya gimana? Bikin variabel X itu sebagai objek, ada value-nya, ada nilainya. Jadi itu cara mensiasatinya. Ini saya tutup lagi ya. Nah, cara mensiasatinya sama seperti di atas, tapi kita menggunakan deklarasi yang berbeda, nggak langsung 10, literal structure-nya udah beda ya. Masukkan datanya itu val.2 10.
Oke, seperti itu. Saya balik lagi ke slide-nya. Ya, ini saya sudah contohnya. Jadi itu tergantung kalian ya, kalian pengen bikin code yang bersih sesuai prosedur. Karena gini, di JavaScript tuh kadang kita ngetik terus nggak sesuai hasilnya yang kita inginkan. Ya karena dia bahasa yang kayak lebih tua dari Python ya. Python itu berapa, Python wiki dia lahirnya kapan? Tuh di wiki biasanya ada dia. First appear 1991. Nah, kita coba JavaScript wiki. JavaScript wiki itu kalau kita coba 1991 ya. Nah, ini lebih muda daripada Python. Python lebih tua dari JavaScript. Kalau bahasa pemrograman paling tua sampai sekarang ada apa, Pak? Kayaknya COBOL ya, saya lupa gitu. Jadi silakan cari itu COBOL atau bukan cebol ya, jadi COBOL gitu. Jadi kalau kalian cari COBOL wiki gitu, dia first appear-nya itu 59 itu. Jadi habis perang dunia dikit. 65 years ago. Atau Fortran. Fortran tuh berapa lama Fortran wiki? Yang sampai COBOL masih dipakai sampai sekarang ya. Misalnya di perbankan itu. 57 59 ya, lebih tua Fortran. Atau kalau mau lagi yang bahasa assembly ya. Jadi bahasa assembly tuh assembly language wiki. Ya ini sampai sekarang masih digunakan ya bahasa assembler ini. Jadi kalian mengendalikan setiap perpindahan memorinya itu. Atau kalian mau bikin apa? Bahasa pemrograman bisa menggunakan. Nanti namanya microcode gitu. Bagaimana kalian menjadikan itu bahasa pemrograman. Nah, itu cerita ini kayak yang paling tua. Sampai sekarang masih digunakan ya kalau tahu namanya web assembler, tapi itu yang baru sih. Ada namanya x86 assembler. x86 assembler. Jadi tergantung dari arsitektur PC-nya itu. Apa nama assembly language. Ini adalah hal yang seru juga ya kalau mau belajar tentang ini. Jadi seperti teknik bagaimana bahasa pemrograman itu dibuat. Oke, balik lagi. Jadi Python lebih tua, tapi udah cukup tua ya, 91. Ini saya masih belum lahir gitu. 33 tahun yang lalu untuk Python yang JavaScript ya tadi 95 ya. Jadi tambah 4 3 dikurang 4 jadinya 29 tahun yang lalu. Nah, jadi seperti itu untuk JavaScript. Kalau kalian tertarik kalian bisa cari orang ini. Ini bukunya bagus banget. Ada buku yang dia bikin tuh JavaScript Good Parts itu. Hal yang bagus-bagusnya JavaScript itu apa. Tapi mungkin banyak trik yang rumit seperti ini yang harus buat use trick atau enggak itu. Oke, saya slideshow lagi. Nah, untuk minggu ini tuh ada assignment ya. Jadi assignmentnya ada 5 soal. Soal pertama, what kind of situation do we need to use loop sama while loop. Jadi kapan kita gunakan for loop, looping yang for itu atau yang while loop. Jelaskan dengan contoh yang konkret. Jadi contoh programnya. Kemudian tuliskan program JavaScript untuk melakukan tabel perkalian ini sampai digit 9. Di sini kan kita cuma digitnya sampai 3 ya. Kalian bikin tabel perkalian sampai 9. Jangan lupa mungkin rata kanan rata kirinya itu. Jadi ketika dimasukkan angka input 9 itu langsung hasilnya bagus itu. Jadi ini 2 digit. Gunakan prompting yang saya sudah bahas tadi untuk mendapatkan user input. Untuk mendapatkan input yang diberikan user. Lalu yang ketiga, simulasikan ini ya, bukan bikin tampilan Tomb Raider ini ya, bukan. Tapi kalian bikin mekanisme yang sama ketika masuk ke halaman jualan game di Steam itu, kita harus masukin tanggalnya. Kalau tanggalnya itu di bawah yang diizinkan itu ya nggak bisa masuk, tapi kalau di atas yang diizinkan itu bisa masuk. Contohnya di sini 01/01/2015 itu konten ini tidak buat untuk kita, tapi kalau kita masukkan 01/01/2005 itu kita bisa masuk, nanti diwakili perubahan halaman itu dengan view the page Tomb Raider gitu. Terus ada tanyaan lagi, mau dimasukkan nggak? Kalau saya masukkan cancel, maka programnya itu balik ke perintah awal. Nah, silakan dibuat seperti ini ya. Jadi
nggak terlalu susah, bukan bikin yang Tomb Raider desain ini, bukan. Bikin mekanisme apa age restriction ya, pembatasan umur untuk suatu halaman. Kemudian yang keempat sama yang kelima, yang keempat buat histogram. Jadi misalnya saya masukkan input bilangan 1, itu inputnya 5, maka nanti kalian bisa ngeprint 5 ini ada 5 garis vertikal, 10 nanti ada 10 garis vertikal. Dan lihat ratanya rata kanan ya untuk angka di sini. Jadi supaya skala dari vertikal bar ini sama. Nah, ini kita dapat histogramnya 5, 10, 3, 11 untuk 4 input ini. Kalian mau ngembangkan sampai 5, 10 silakan, tapi di sini saya bikinnya 4. Kemudian yang terakhir, ubahlah. Jadi ingat kembali di matematika discrete, ubahlah diagram ini Boolean circuit ke dalam mungkin tabel Boolean ya. Tapi atau coba menggunakan program di JavaScript menggunakan Boolean operator untuk semua kemungkinan X sama Y. Jadi ini dari kiri ke kanan. Ini adalah OR ya, ini OR, operator OR, ini N, makanya dikali ya, dijumlahkan. Ini jangan dijumlahkan, maksudnya Boolean tambah Boolean enggak. Kalian gunakan operator nanti X, N, N, Y. Ini juga X, N, R, OR. Terus ada negasi di sini. Jadi kalian dapat dua hasil, cek ya setiap pasangan itu sesuai enggak. Jadi ini adalah logika gerbang logika untuk menghitung penjumlahan tapi masih belum lengkap, namanya half adder. Ini saya jelaskan di kelas saya waktu mengajar matematika discrete, bagaimana sih kita buat perhitungan penjumlahan dengan bit gitu. Menjumlahkan angka dengan bit, karena sebenarnya yang kita tulis dalam komputer tuh diwakili dengan bit ya, terus yang dilakukan penjumlahan pengurangan tuh yaitu dengan bit. Oke, itu assignmentnya, jadi silakan dikerjakan. Ini akan saya, ini kayak tanggalnya salah. Sekarang tanggal 28 bukan kayak. Oh, ini buat minggu depan ya. Ini 28 dan ini dikumpulkan seminggu setelah 28 ya untuk tugasnya. Jadi nggak perlu buru-buru, santai. Jadi setiap siswa dikerjakan satu. Oke, baik. Itu saja dari saya. Kita akan jumpa lagi untuk pertemuan berikutnya. Jadi mohon maaf saya slide-nya YouTube ini itu telat ya. Jadi harusnya saya sudah posting hari Rabu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa untuk di pertemuan berikutnya.